Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti Bea Cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram pengenaan pajak untuk berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya sembako, rumah yang dihuni, hingga pajak gaji karyawan di bawah 7 juta. Fatwa itu dirilis dalam Munas MUI akhir pekan lalu. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan, dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan, hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda, bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan tuh PBB P2, Pedesaan Perkotaan, Pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama hutan. Saat ini, pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sindo sore pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono.
Pada 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Kini ketiganya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Susilo Aribowo, pengacara ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi, menyebut kedatangannya ke gedung Merah Putih KPK untuk mengecek apakah lembaga anti rasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam ini juga. Cek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya. Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan harus segera ditindaklanjuti. Pemberian rehabilitasi sebagaimana dengan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Dan berikut pengertian rehabilitasi berdasarkan pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pemulihan tersebut diberikan karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Informasi berikutnya, pemirsa, sidang putra Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina kembali digelar. Di depan majelis hakim, Keri tetap membela ayahnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa siang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto hadir sebagai terdakwa. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang sebagai saksi. Salah satunya Direktur PT Petro Energi Nusantara Indra Putra. Apakah saudara pernah mendapat informasi atau saudara juga tahu bahwa ada keuntungan fee 2-3% yang nantinya akan diperoleh oleh Dimas dari transaksi ini? Tidak. Sementara itu, Keri kembali menekankan penyewaan terminal BBM merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada kaitan dengan ayahnya, Riza Khalid. Kegiatan saya ini
hanya sewa menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan. Kerry juga sempat menitipkan 4 lembar surat kepada kuasa hukumnya Patra MZ soal keluh kesahnya yang ditulisnya di dalam penjara. Pak Kerry selaku terdakwa menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesedihannya, menyampaikan permohonannya tadi agar persidangan bisa berjalan secara adil. Sebelumnya, Muhammad Kerry Adrianto, putra Riza Khalid, diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kerry pun didakwa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat membahas haji bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Dari visa, nusuk, itu harus dicantumkan nanti di sini nih. Dalam rapat yang digelar pada Selasa siang, Kementerian Haji dan Umroh membeberkan rincian biaya haji reguler untuk tahun 2026. Anggota DPR RI pun mempertanyakan detail soal hotel hingga pesawat yang akan digunakan. Tujuannya untuk memastikan fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan jemaah haji. Kita rakerkan di sini ya. Oke. Kepada Aceh katanya 14 kloter dibagi di 5.454 dibagi 14 itu ketemunya 389. Pesawat apa itu? Bapak kok bisa membagi ini segini? Memang pesawatnya apa? Kok bisa dapat seperti ini? Sama KNO 547.000 jamaah dibagi 17 kloter, ketemu angka 349 jamaah per pesawat. Pesawat apa? Kan pesawatnya belum ada. Jadi jumlah ini tidak bisa begini cara mengaturnya. Ketemu dulu pesawatnya, diisi sesuai dengan kapasitasnya. Kuota itu bukan angka mati, artinya tahun ini mungkin berkurang, tahun depan bisa naik. Berfluktuasi sesuai dengan pendaftarannya masing-masing itu. Seperti tahun ini yang di Jawa Timur itu rata-rata pendaftaran pada tahun 2011. Yang di Jawa Barat rata-rata pendaftaran tahun 2013-14. Kemudian yang kedua tentang perpindahan pegawai dari PHU di Perpres 92 sudah disebutkan bahwa selama dalam proses transisi semua kegiatan tetap dilaksanakan oleh. Pemirsa, jembatan putus akibat banjir di Kabupaten Lombok Timur, NTB akan segera diperbaiki. Pemerintah Lombok Timur akan membangun jembatan sementara. Jembatan yang menjadi akses utama warga Desa Perigi dan Desa Puncak Peringgo ini putus akibat banjir beberapa waktu lalu sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemerintah Lombok Timur akan membangun jembatan darurat sementara untuk warga. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin yang meninjau langsung lokasi menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk membangun kembali jembatan yang terputus. Tidak lama lah, paling saya bisa kasih batas waktu 3-4 hari akan datang. Jembatan sementaranya dari sini segitu sudah ada di sini, ya. Jadi tinggal dipasang nanti itu karena itu praktis, ya, tidak perlu tidak perlu bekerja lama lah, bukan layak lagi. Jadi jembatan ini bisa dilewati oleh mobil yang bawa barang 5-7 ton itu, ya. Cuma tidak boleh kita lepas begitu saja, nanti tidak bebas maksud saya. Puluhan siswa di Sukabumi, Jawa Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang berarus deras untuk bisa pergi ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang biasa dilewati hancur diterjang banjir bandang. Inilah perjuangan
perjuangan siswa-siswi SD dan SMP saat berangkat menuju sekolah di Kampung Bojongkoneng, Mekarmukti, Waluran, Kabupaten Sukabumi. Satu persatu para siswa ini dibantu orang tua mereka menyeberangi sungai yang berarus deras menuju sekolah mereka yang berada di Desa Sirnasari, Surade. Bahkan siswa kelas 1 SD harus digendong agar tidak hanyut. Setiap hari mereka harus menantang maut menyeberangi sungai Cikarang demi bisa sampai ke sekolah. Mereka harus rela pakaiannya basah terkena percikan air saat melintasi sungai. Selain membahayakan anak-anak, mereka terpaksa menempuh jalan ini lantaran tidak ada jembatan untuk melintasi sungai. Lebih baik jalan sungai daripada harus muter ke sana. Ya, ini takut nggak pas nyebrang tadi? Takut sih, kan gimana ya, kan ada ortu ya yang tolongin kita buat nganterin sekolah demi mengejar impian. Kalau misalkan banjirnya besar, sekolah nggak? Enggak sih, kadang kalau mau harus muter jalan sana. Setiap hari gendong anaknya nyebrang sekolah? Iya, gendong sekolah. Oh gitu. Nah, kesulitannya selain harus nyebrang sungai ini apa lagi, Bu? Kesulitannya jalannya licin, nyebrangnya tajam, airnya deras. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan gantung untuk akses penghubung antar desa agar aktivitas perekonomian dan pendidikan berjalan lancar tanpa menunggu korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.